Assalamualaikum, halo semua. Ini ada telur puyuh sudah kurebus. Selanjutnya ini tahu 4 buah. Lalu ini kangkung 2 ikat sudah aku petik. Ini untuk masak kangkung, bumbu kangkung. Dan ini untuk bumbu semur. Ada bawang merah, bawang putih. Ini bumbu kemasan. Ada jahe, ada kemiri, cabai kecil. Lalu aku masukkan bumbu semur tadi ke dalam blender, yaitu bumbu kemasannya yang 1 bungkus tadi. Ini akan ku blender halus. Lalu tahunya aku potong serong semua sampai selesai. Maaf ya bila aku memasak ada kekurangan, tapi inilah masakanku ala-ala aku gitu. Ini telur puyuhnya yang direbus tadi aku kupas satu persatu sampai selesai. Agak ngantuk-ngantuk memang sih aku ngupasnya ini dengan penuh kesabaran. Aku belinya 10.000, isinya 23 di daerah aku. Gimana di tempat kalian berapa? Bila 10.000? Maklumlah aku masak untuk 2 orang. Selanjutnya aku kupas lagi telur puyuhnya sampai dengan selesai. Kadang saya ngonten ini ada suara kucing, suara mesin air yang mengganggu, ada suara gunggung tetangga, banyak gangguan. Tapi ya gitulah namanya rumah bergempet-gempetan sama tetangga. Dan ini saya lanjutkan mengupas telurnya. Alhamdulillah siap juga kupasan telurnya. Selanjutnya aku panaskan wajan. Lalu aku tuang minyak goreng untuk menggoreng tahu. Aku biarkan minyaknya sampai panas. Pasti bertanya-tanya nih ya, kenapa wajannya warnanya hitam? Saya sudah mencucinya berulang kali, saya gosok-gosok dengan abu piring, nggak juga berubah warnanya. Tapi ya udahlah, tapi benar emang saya suka dengan wajan ini wajan keramat buat saya karena wajannya simple, tidak terlalu besar dan tidak juga kecil, pas untuk masak untuk 2 orang gitu ya. Minyak sudah panas, saya masukkan tahu satu persatu. Saya masukkan satu persatu sampai selesai. Saya biarkan sampai menguning, lalu saya balik. Ada yang agak hancur, tapi minyaknya kurang panas sekali, makanya agak-agak rada lengket ini tahunya. Oke, saya balik pelan-pelan. Tahunya ini sangat sensitif, bisa hancur. Sama juga kayak kita ya, sensitif, hati-hati.
takut ada yang tersinggung gitu ya. Oke, udah semuanya udah saya balik rata. Saya biarkan dulu sampai merata matangnya dan kecoklatan. Udah coklat merata semua. Nah, segini matangnya saya angkat. Tuh kan, masih ada yang lengket. Tapi ya udahlah, ini masak bukan untuk restoran, untuk dimasak sendiri. Selanjutnya saya tumis bumbu yang di blender tadi. Itu ada daun salam, saya beri daun salam 2 lembar. Ini sudah saya beri seasoning ya, seperti kaldu jamur, garam, dan gula. 1 sendok semua. Dan blendernya tadi saya beri air, kan masih ada sisa-sisa bumbunya di dalam. Nah, ini saya beri lada lagi biar tambah harum. Lalu saya aduk-aduk rata. Ini saya aduk-aduk terus sampai bumbunya benar-benar matang ya. Lalu saya masukkan tahunya. Saya aduk rata pelan-pelan sampai merata. Selanjutnya saya masukkan telur puyuhnya yang dikupas tadi. Saya aduk rata. Maaf ya, saya ngomong agak-agak belepotan karena saya tuh konten pemula, jadi harap-harap maklum. Selanjutnya saya beri kecap manis secukupnya. Selanjutnya saya aduk rata. Lalu saya beri air sebanyak 300 ml. Saya aduk balik lagi pelan-pelan agar tahunya tidak pecah, berantakan. Nah, itu sebagian ada yang pecah ya. Saya beri lagi air, sepertinya tadi kurang, sedikit aja. Lalu saya beri santan kara yang bungkus kecil. Saya aduk-aduk kembali, aduk balik agar santannya tidak pecah. Tadi serasa kurang kecap, saya beri kecap lagi ya. Ini kecap manis agar warnanya agak gelap, tadi kurang gelap nih ya.
Saya aduk-aduk. Saya aduk terus agar santannya tidak pecah. Saya aduk rata semua sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Saya koreksi rasa. Saya aduk terus. Sampai benar-benar matang ya. Diaduk terus. Lalu saya beri daun pre. Ini daun pre-nya cuma 1 batang saja. Saya potong-potong serong. Saya koreksi rasa lagi. Lalu saya beri garam, tadi kurang asin, saya beri garam lagi. Saya aduk-aduk biar rasanya merata. Saya koreksi rasa lagi. Saya rasa sudah pas rasanya. Dan ini sudah matang. Saya matikan api kompor. Dan ini dia masakan semur tahu dan telur puyuhnya sudah siap disajikan. Selanjutnya saya chopper bahan untuk menumis cabai tadi, bawang putih, bawang merah. Saya chopper bentar aja ya. Selanjutnya saya panaskan wajan lagi. Sudah panas, saya masukkan minyak goreng. Saya tunggu minyaknya sampai panas. Selanjutnya saya masukkan cabai yang sudah dicopper tadi. Saya beri daun salam 2 lembar. Ini bumbunya saya tumis dahulu. Saya aduk-aduk sampai harum. Saya aduk-aduk terus. Lalu saya tambahin 1 sendok makan saus XO untuk menumis kangkungnya. Saya aduk rata. Ya, aduk-aduk terus sampai bumbunya matang. Lalu saya masukkan kangkungnya. Kelihatannya penuh ya, tapi setelah nanti kangkungnya kempes, mimpes ya. Nah,
aromanya. Lalu saya balik pelan-pelan. Kangkungnya belum layu, jadi penuh wajannya. Ntar kalau sudah layu hasilnya sedikit. Nah, ini saya balik pelan-pelan. Lalu saya tutup biar layu, biar matangnya cepat. Nah, ini sudah layu. Saya buka tutupnya, lalu kangkungnya saya balik. Itu tadi sudah saya beri seasoning ya, seperti garam, gula, kaldu jamur. Saya beri sedikit air, kira-kira 150 ml. Saya aduk-aduk rata sampai benar-benar masak kangkungnya. Dan bumbunya biar merata juga, saya balik. Lalu saya koreksi rasa. Saya balik lagi kangkungnya sampai lembut benar ya. Maklumlah keluarga kami nggak bisa agak-agak keras gitu, harus lembut, bisa dimakan. Saya balik lagi kangkungnya sampai benar-benar layu dan lembut. Saya biarkan dahulu kangkungnya sampai betul-betul matang ya. Saya koreksi rasa. Sepertinya kangkungnya sudah matang, api kompor saya matikan. Dan ini dia kangkungnya siap untuk disajikan. Terima kasih sudah menonton channel saya. Assalamualaikum. Maaf ya bila ada kesalahan dalam video saya. Terima kasih.